Assalamualaikum, perkenalkan aku Rara Rahmatali. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai satu anak. Kegiatan aku sehari-hari seperti biasa sebagai ibu rumah tangga pada umumnya, seperti masak, jemput anak, siapin bekal suami, siapin bekal anak, ya sama kayak ibu-ibu di rumah semua. Nah, ada suatu tantangan untuk aku pribadi ya guys. Dengan penghasilan suami yang pas-pasan, aku harus muter otak nih, gimana caranya supaya uang yang diberikan suami untuk aku, kayak uang belanja, itu bisa aku atur agar cukup 1 bulan. Konten yang aku buat sekarang ini bukan untuk menggurui siapapun ya guys. Di sini aku mau sharing aja, terus kita curhat-curhat dengan teman-teman yang kiranya tuh sama nih sama aku, kiranya teman-teman tuh sama nih lagi ngalamin yang aku alamin sekarang gitu. Sebagai ibu rumah tangga yang dengan penghasilan suami yang pas-pasan, kita harus ngatur banget kan gimana caranya nih biar supaya uang dapur cukup, terus juga untuk bayaran anak ada ya, untuk makan sehari-hari ada, dan misalnya kita mau jajan pun juga masih ada. Aku mau share sedikit pengalaman aku ya. Nah, alhamdulillahnya sih sebenarnya cukup banget ya, penghasilan suami aku tuh cukup, nggak yang kurang gitu. Nah, tapi sebagai ibu rumah tangga kan kita juga kayak pengen gak sih kita tuh punya penghasilan sendiri gitu. Nah, aku yakin di sini banyak ya kondisi ibu-ibu yang sama kayak aku gitu. Kita misalnya mau jajan sesuatu, terus kita mau beli baju misalnya gitu, tapi di benak kita, di hati kita tuh kita, karena penghasilan suami kita tuh yang pas-pasan, kita tuh sayang gitu, kayaknya sayang deh, mendingan kita beli untuk keperluan makan atau sebagainya gitu. Nah, aku yakin sekali ya teman-teman juga mau punya penghasilan sendiri ya, walaupun receh gitu. Terus teman-teman pernah berpikir gak sih, roda yang berputar ini tuh kapan sih kita ada di posisi yang paling atas, atau seenggaknya kita tuh nggak selalu di bawah gitu kan. Tapi aku yakin banget untuk semuanya gitu, untuk kehidupan ini gitu, kalau kita yakin terus kita berusaha, pasti ada aja gitu jalannya. Tapi dibalik itu semua pasti ada tuh nilai positif yang ada di kehidupan kita gitu, walaupun kadang-kadang tuh kita nggak menyadarinya gitu bahwasannya itu tuh positif. Kayak contoh kecilnya ya, sebagai kita ibu rumah tangga yang gak berpenghasilan gitu, atau di rumah aja, kadang-kadang kan kita hati kita tuh ngerasa pengen deh aku kerja di luar rumah gitu, punya penghasilan sendiri, pengen deh aku misalkan bisa ke salon pakai penghasilan aku gitu. Pasti kan ada kan di benak ibu-ibu semua kayak gitu. Nah, itu tuh sama sih seperti aku, dan kita tuh manusiawi ya guys. Pasti semuanya juga punya pikiran seperti itu. Nah, di balik semua itu tuh pasti ada nilai positifnya kan. Kayak misalnya aku lebih dekat sama anak aku gitu, terus aku bisa lebih kreatif. Terus yang biasanya waktu kita masih kerja kita nggak pernah masak, kita selalu beli yang instan, kan itu adalah suatu nilai positif ya guys. Kayak kita bisa lebih sehat gitu karena kita masak sendiri, kita tahu ingredientsnya, kita tahu bahan-bahan apa aja yang kita masukin ke makanannya. Terus kita bisa kayak bertanggung jawab gitu loh. Kayak anak aku dan suami aku makan sehat nih, karena memang kita tahu kan bahan makanan yang kita udah sediain untuk mereka gitu. Itu adalah salah satu nilai positif yang kadang-kadang tuh kita nggak pernah sadarin gitu, bahwasannya tuh walaupun jadi ibu rumah tangga juga, kita tuh memang banyak banget kan kerjaan kita tuh. Memang anggapan mereka yang kita di rumah aja tuh kayak paling tidur aja gitu, tapi pasti kan banyak banget kan kerjaan kita, kayak dari nyapu, kita nggak mungkin banget kan kayak misalnya nih bajunya bersih sendiri gitu, bajunya udah rapi sendiri ya kan. Jadi menurut kita tuh harus tetap positif terus ya. Di sini kita harus bareng-bareng membersamai ya. Dengan apa yang kita alami saat ini, kita harus lebih bersyukur lagi. Aku mau nyaranin juga nih buat teman-teman, sebenarnya ya di rumah tuh bisa banget loh ngedapetin penghasilan juga gitu. Kayak misalnya aku bikin video tentang sehari-hari aja nih di rumah gitu. Terus
kayak teman-teman bisa mulai jadi konten kreator gitu. Sekarang kan memang udah zamannya media ya, udah zamannya internet gitu. Teman jangan pernah berpikir bahwasannya tuh internet itu jahat. Kita bisa ambil positifnya, kita bisa cari uang di sana ya. Walaupun kita di rumah aja, kita bisa tetap dapat penghasilan ya guys. Nah memang itu semua nggak ada yang instan ya. Kayak aku nge-YouTube pun dari 2018 itu baru monetize itu kalau nggak salah di 2020 ya. Nah yang awalnya aku tuh cuman scroll Instagram gitu tuh aku mulai nih cari-cari cara nih untuk gimana sih caranya kita walaupun ibu rumah tangga aja dengan kayak handphone seadanya gitu, kita tuh masih bisa ngedapetin receh lah ibarat kata ya gitu, untuk sekedar jajan-jajan buat pribadi lah, atau kita mau beli upgrade kerudung gitu, pokoknya yang untuk kesenangan kita sendiri lah gitu. Tapi teman-teman juga banyak banget pasti alasan kayak gimana sih aku tuh nggak ngerti nih cara mulai kontennya gimana gitu kan, banyak banget pasti yang teman-teman masih bingung ya guys. Nah zaman sekarang tuh udah canggih banget ya guys. Kayak misalnya teman-teman tuh nggak pede aku tuh jelek gitu, dalam batin kita tuh aku tuh jelek, aku nggak pede di kamera gitu. Tapi menurut aku di zaman sekarang yang teknologinya tuh udah makin maju banget ya, kita nggak perlu makeup aja itu kita bisa pakai filter gitu. Kayak misalnya aku nggak punya lipstick nih kak di rumah gitu kan, tapi teman-teman nggak usah khawatir karena zaman sekarang tuh udah ada filter guys, pakai aja gitu. Tapi nanti kalau misalkan dihujat gimana, nggak misalkan mukanya nggak sesuai sama aslinya gitu, ya udah nggak apa-apa, namanya juga netizen kan, kita nggak usah lah pikir-pikirin yang negatif-negatif, kita ngejalanin aja dan kita jalanin aja dan kita pakai positifnya aja. Kayak misalkan aku nih mau nyari tambahan nih buat jajan anakku, atau mau nyari tambahan nih untuk beli skincare aku pribadi, karena aku kalau misalkan pakai uang suami tuh kadang-kadang sayang atau kasihan sama suami. Pasti banyak banget kan yang di pikiran kita tuh kayak gitu, kita sayang gunain duit suami buat kebutuhan kita gitu. Kayak misalkan dasar aja bolong kita nggak ganti gitu kan, karena kita sayang ini masih bisa dipakai. Itu banyak banget sih hal-hal yang kayak gitu, aku juga ngalamin ya guys, dan masih sampai sekarang tuh juga masih ngerasain hal seperti itu gitu. Cuman alhamdulillahnya sejak aku kayak ngonten di Instagram, aku ngonten di sosial media gitu, walaupun aku mendapatkan receh, tapi aku bisa untuk kayak misalnya beli yang aku mau sendiri gitu tanpa ngerecokin dari uang dari suami gitu. Kalau teman-teman mau, teman boleh banget ya. Mulai hari ini aku mau bikin konten seputar ibu rumah tangga mencari cuan. Teman-teman bisa komen dulu nih di bawah, kira-kira apa sih yang mau teman-teman nanyain